Satu-satunya hal yang Tuhan tidak mau turut campur adalah perubahan karakter saudara. Dia kasih kebebasan untuk memilih. Dia tidak akan paksa saudara. Free will. Makanya kasih adalah keputusan, bukan perasaan. 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu murah hati, tidak cemburu dan lain sebagainya. Terus itu definisi kasih kan? Gak ada satupun daripada kasih itu yang adalah perasaan. Makanya kasih yang sebenarnya adalah ketika saudara diperhadapkan dengan memilih yang jahat dan yang baik, saudara memilih yang baik, itu kasih yang sejati. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu adalah keputusan. Dan ketika kita mengambil keputusan itu, kasihnya silang dan saling. Silang dan saling itu indah. Karena Tuhan mengambil keputusan untuk mengasihi, kita juga begitu. Makanya ya, yang namanya kasih beda sama jatuh cinta. Dunia mengenal jatuh cinta. Makanya orang dunia ketika masuk dalam pernikahan mengenalnya jatuh cinta. Kenapa? Jatuh cinta itu perasaan, bukan keputusan. Ketika perasaannya hilang, hilang juga pernikahannya. Tapi yang namanya kasih adalah keputusan. Kenapa bertahan? Karena mengambil keputusan untuk tetap mengasihi. Kasih agape. Makanya pernikahan orang Kristen harusnya selamanya. Kasih sama jatuh cinta. Beda. Makanya namanya jatuh cinta, bukan naik cinta. Jatuh. Karena letaknya di perasaan, letaknya di emosi. Emosi itu bisa terusik, bisa hilang kapan aja. Tapi yang namanya kasih itu abadi. Makanya kalau saudara baca 1 Korintus, definisi daripada kasih, itu semuanya keputusan. Gak ada yang perasaan. Gak ada bangun-bangun pagi, aduh rasa-rasa murah hati ini. Gak ada. Murah hati itu keputusan. Aku mengambil keputusan untuk murah hati. Aku mengambil keputusan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Gitu loh. Makanya ambil keputusan. Makanya Tuhan tidak mau turut campur. Dia tidak akan paksa saudara. Makanya ketika saudara akhirnya mengambil keputusan mau jadi dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh kerohaniannya, mujizat tinggal tunggu waktu. Pak Pendeta Billy Lantang yang diberkati, saya setuju jika pendeta mengatakan bahwa kasih itu adalah sebuah keputusan, bukan emosi. Tetapi, menurut Alkitab, adalah salah kalau karena kasih itu adalah keputusan yang diambil oleh kehendak pribadi kita, maka itu berarti Tuhan tidak turut campur dalam perubahan karakter kita. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan turut campur dalam perubahan karakter manusia. Karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang memiliki arti tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak. Ada kata yang menunjukkan pusat karakter manusia. Kata itu adalah hati. Ya, benar, hati. Tapi kata hati dalam Alkitab itu berbeda dengan pengertian hati dalam pemahaman kita hari ini, yang lebih condong memahami hati sebagai isi perasaan saja. Dalam Alkitab, hati dipahami sebagai inner human seseorang. Perasaan, pikiran, kehendak, kemauan, dan sebagainya. Menurut Alkitab, apa yang menentukan baik dan buruknya perilaku hidup seseorang, itu adalah hati ini. Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, bahkan bukan hanya karakter, tetapi seluruh keberadaan manusia itu tergantung daripada pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang Alkitab sebut sebagai hati ini. Nah, di sisi lain, Alkitab mengatakan bahwa hati manusia itu sudah jahat, sudah tercemar oleh dosa. Dalam Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Pengkhotbah juga mengatakan dalam pasal 8 ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Dan alasan kenapa kita tidak bisa berkata bahwa Allah tidak turut campur tangan dalam perubahan karakter kita adalah karena Alkitab mengatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang mengubah hidup manusia. Kenapa demikian? Karena di dalam Kristus, manusia bukan hanya diberikan pembenaran atau status sebagai orang benar karena imannya, tetapi juga manusia dianugerahkan Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup manusia dalam kesadaran hatinya. Tuhan berjanji dalam Yeskiel 11 ayat 19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bahkan Injil menekankan tentang kelahiran kembali sebagai karya Roh Kudus, bukan usaha manusia.
Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang, sehingga dia mulai mengalami perubahan hidupnya dari yang lama menjadi yang baru. Ketika seseorang lahir baru, orang itu bukan hanya mendapatkan status dibenarkan, tetapi juga mendapatkan Roh Kudus yang di dalam dirinya akan menuntun dia seperti seorang ibu mendidik anak dari lahir sampai dewasa. Demikianlah Roh Kudus yang diberikan itu akan bekerja di dalam diri orang percaya. Pembaharuan oleh Roh Kudus tidak melepaskan manusia dari kesadaran dan dorongan hati manusia. Roh Kudus itu dia nggak bekerja selayaknya seseorang mau mengganti mesin baru pada laptop yang rusak. Terjadi secara tiba-tiba tanpa disadari, enggak. Roh Kudus nggak bekerja seperti itu. Roh Kudus bekerja dengan cara melatih, mendidik, menghukum, membimbing, mengarahkan, menyeret kita bahkan dari waktu ke waktu semenjak kita bertobat. Dia akan menuntun kita setiap hari sampai kita mencapai pertumbuhan iman yang memang sudah ditetapkan pada kita. Intinya, perubahan karakter seorang menjadi lebih baik nggak akan pernah mungkin terjadi tanpa Tuhan bertindak campur tangan di dalamnya. Dan memang hanya oleh pekerjaan Allah Roh Kuduslah seseorang bisa benar-benar digerakkan hatinya untuk menginginkan hidup yang baik, hidup yang penuh kasih, hidup suci, menginginkan mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itu bukan proses yang singkat, tapi berangsur-angsur. Kadang-kala bisa sangat lambat, jatuh bangun, belajar dari kesalahan, dan terus dibimbing untuk mengenal dan mengasihi Sang Kristus serta gambarnya, yaitu sesama manusia. Apa bahaya kalau kita meyakini bahwa perubahan karakter kita adalah hanya keputusan kita terlepas dari topangan Tuhan, terlepas dari campur tangan Tuhan? Bahayanya adalah orang yang memiliki perilaku yang baik, yang dari kecil terbiasa dengan aturan, terbiasa menjaga perilaku. Orang-orang semacam ini akan berpikir mereka lebih baik dari orang lain yang cenderung butuh waktu yang lama untuk melakukan behavior control. Perasaan angkuh akan muncul kepada orang-orang seperti ini dan dia akan menjadi orang Farisi. Hidupnya baik, rumah tangganya baik, tapi baiknya itu disertai dengan eksklusivisme yang cenderung akan merendahkan atau menganggap rendah orang-orang yang tidak punya karakter seperti dirinya. Kesombongan karena punya karakter yang baik adalah satu dosa yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena akan sulit bagi orang itu untuk menyadari keberdosaannya dan bersandar pada kasih Kristus. Kenapa orang Farisi, bahkan Yahudi pada umumnya sulit percaya pada Yesus? Karena mereka merasa mereka sudah cukup baik. Itu alasan kenapa mereka sulit percaya pada Yesus. Sedari kecil, orang-orang Yahudi sudah dibiasakan dengan Taurat, dididik dengan aturan yang ketat, sehingga perilaku yang baik atau taat aturan, disiplin, bahkan mampu menjaga rumah tangga dengan baik sesuai Taurat, itu terasa sangat mudah mereka lakukan. Ini akhirnya membuat mereka memandang diri mereka sebagai orang-orang yang berjasa, dan karena mereka merasa mereka berjasa, inilah yang membuat mereka berpikir mereka nggak perlu ada jasa orang lain di luar diri mereka untuk kebaikan hidup mereka, bahkan keselamatan mereka. Kristus dan karya salibnya yang satu-satunya jasa yang diterima di hadapan Allah itu menjadi tidak penting bagi mereka. Oleh karena itu, berhati-hatilah setiap pendeta, setiap influencer. Jangan bangga dengan kebaikan hidupmu. Jangan mengajarkan juga untuk orang itu mengejar kebaikan itu, bahwa kalau mereka bisa berbuat baik, kalau mereka bisa hidup dengan baik, itu karena mereka baik. Jangan. Karena jauh di dalam diri setiap orang, kita semua adalah orang-orang jahat, angkuh dan cemar, suka dipuji, suka dihormati, suka diagung-agungkan, dielu-elukan. Kita semua orang-orang berdosa yang kalau nggak datang pada salib Kristus, menyadari keberdosaan diri, kita pasti binasa. Kiranya video saya ini bisa diterima dengan penuh sukacita oleh Pendeta Billy Lantang dan dapat mengoreksi kesalahpahaman yang sudah beredar di khalayak ramai. Sekian video saya, Tuhan memberkati.